Kita akan dengarkan sharingnya Bu Katarina. Kita semua pengen tahu kenapa sih kok di awal Bu Katarina mau bergabung dengan tren. Apa yang Bu Katarina lihat dari tren ini? Silakan Bu Katarina. Oke, terima kasih Bu Ami. Halo, salam kenal teman-teman ya. Perkenalkan saya Katarina Indrawati. Saat ini saya lagi di Surabaya, tapi besok saya sudah di Samarinda. Beberapa hari yang lalu saya masih di Shenzhen, di China. Oke, saya sempat 3 minggu di sana. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Ami, kenapa sih pertama kali saya mau join di tren itu? Jujur, pada saat saya pertama kali mengenal tren tahun 2021 itu lagi pandemi. Teman-teman tahu ya, bisnis tour and travel rasanya seperti apa gitu ya. Udah menangis, berdarah-darah, jatuh, tertimpa tangga, udah habis lah ibaratnya kayak gitu ya. Udah ibaratnya kita ini sudah nggak bisa berusaha, tapi pengeluaran tetap jalan terus gitu ya. Tapi di saat itu saya bersyukur saya ini dikenalkan tren oleh pengundang saya yaitu Pak Anton Teddy. Beliau adalah founder dari The X Travel juga. Ya kita ini senasib sama-sama udah jatuh tertimpa tangga lah ibaratnya. Di situ tren muncul. Saya waktu itu jujur nggak terlalu mengerti ya soal yang namanya apa ya teknologi lah, internet lah ini itu. Cuman saya ini pengguna gitu ya. Saya cuma mikir apa namanya saya kebutuhan internet selama masa pandemi juga semakin tinggi gitu kan karena mau nggak mau udah harus work from home dan sebagainya akhirnya pada saat saya dengarkan sebetulnya sih nggak terlalu paham tetapi saya percaya sekali sama pengundang saya jadi saat itu saya pikir nggak mungkin lah Pak Anton akan memperkenalkan sesuatu yang buruk pada saya nggak mungkin pengundang saya yang sudah persahabatan kita itu begitu baik demi kayak misalnya untuk dapat bonus katakanlah 10% gitu ya beliau jerumuskan saya jadi saya waktu itu ya udah saya putuskan saya join aja dan saya sangat bersyukur ya itu keputusan kecil langkah kecil yang mungkin saat itu saya ambil ya itu membawa banyak sekali berkah buat saya sampai saat ini itu saya bersyukur gitu loh bisa kenal dengan tren itu kira-kira latar belakang kenapa saya join di tren seperti itu. Oke, baik Bu Katarina ini luar biasa ya jatuh tertimpa tangga tapi menemukan peluang lewat tren ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Jadi awalnya tadi Bu Katarina berpikirnya pengguna tetapi melihat peluang di tren dan percaya kepada pengundang makanya mau gabung di tren ya Bu Katarina. Nah, Benar sekarang benar yang saya benar. ingin tanya, tadi kan baru berapa hari yang lalu pulang dari Shenzhen. Ya kan, terus nanti besok mau ke Samarinda ini luar biasa loh, mobile terus kemana-mana loh Bu Katarina ini ya. Bu Katarina, cerita dong ke kami mengenai alat tren ini buat Bu Katarina pribadi bagaimana? Membantu tidak sih tren ini? Oke. Silakan Bu. Eh, pada saat saya awal join itu kan kita masih nggak bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi ya tren ini ya saya pakai di rumah, walaupun ini sebetulnya kan bisa dipakai mobile ya, saya bisa pakai di rumah. Nah, saya sih tadinya mau saya putus sih sebetulnya WiFi rumah First Media saya itu mau saya putus tadinya. Karena setiap bulan bayarnya lumayan mahal, 500.000 lebih lah gitu kan per bulan. Terus juga sering putus, sering macam-macam gitu loh. Tapi setelah saya punya tren, saya kan hubungin tuh sama saya sebutlah First Media lah waktu itulah saya pakai ya. Itu saya mau saya putus, ternyata malah ditawarin dengan katanya jangan ditutup Bu. Kita ada kok paket yang murah. Jadi akhirnya saya malah dikasih paket yang 100 ribuan. Jadi saya bisa dapat paket murah. Jadi dari 500 ribu jadi turun gitu kan. Dan saya merasa kecepatan segalanya juga oke aja. Saya nggak jadi tutup. Tapi saya jadi malah punya dua backup gitu ya. Jadi dua 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 apa? Dua pilihan. Satu fixed line, satu tren. Tapi bayarnya lebih murah daripada dulu pada saat saya belum ada tren ini karena dulu itu setiap kali diancam kan tadinya dikasih promo tapi setiap berapa lama itu dinaik-naikkan sendiri saya juga nggak tahu tiba-tiba tagihannya banyak tapi saya nggak berani toh mau bilang mau tutup karena kalau begitu tutup saya nggak punya pilihan ini sekarang saya punya bargaining power ini tutup tutup aja saya punya tren gitu kan ternyata malah mereka bilang nggak usah tutup diturunkan lah dari yang 500 ribu sekian jadi 100 ribu saya nggak jadi tutup jadi saya bisa punya internet yang lebih oke itu yang dari segi produk ya akhirnya ya nah terus kemudian pada saat saya sudah mulai bisa bepergian saya mulai bawa tuh ke Singapura ke Thailand ke Vietnam ke Malaysia. Eh,
sangat nyaman gitu loh. Saya begitu landing gitu ya, landed gitu ya. Saya di dalam pesawat, posisi masih belum turun, belum masuk imigrasi, belum segalanya, saya sudah bisa buka dan saya bisa langsung connect, saya bisa hubungi orang rumah. Saya sudah mendarat dengan selamat di mana gitu ya. Padahal zaman dulu, ibaratnya itu saya harus turun, kemudian nyari counter. Belum lagi antrian, terus setelah itu harus buka tuh handphone ya, ditusuk-tusuk gitu ya, diganti. Pernah tuh SIM cardnya jatuh, terus nyari ini yang sampai, kan kecil banget gitu kan. Jatuh lagi, padahal itu SIM card penting gitu kan. Nah, itu saya udah nggak alami hal begitu. Terus pada saat saya di luar negeri, saya bisa tetap mobile banking. Kan nomornya kan tergabung dengan nomor Indonesia kan, kalau misalnya kita mobile banking itu. Kalau misalnya kita ganti SIM card lokal, misalnya ke Singapura atau ke Malaysia, otomatis kita udah nggak bisa transfer-transfer. Kerjaan kan terhambat gitu loh. Tapi ini enggak. Nah, yang saya lebih takjub ini, saya 3 minggu di China. Di China itu, kalau mungkin kita keluar negeri selain China, itu tidak akan terasa ya kehebatan dan apa namanya benar-benar powerful tren ini kita nggak terasa. Karena apa? Kita mungkin tren kita pakai saat kita jalan. Kalau di China, saya pakainya 24 jam ini ibaratnya trennya. Karena apa? Begitu saya masuk hotel, saya kalau mau connect WiFi hotel, itu yang namanya YouTube, WhatsApp, Google, Instagram, Telegram, pokoknya semua yang kita biasa pakai itu semuanya nggak bisa, di blok. Jadi mau nggak mau ya cuman pilihannya tren. Kita kan kerja pakai tren semua. Di sana nggak bisa gitu loh. Jadi semua aplikasi yang kita biasa pakai itu semua tidak bisa dipakai di China kalau kita pakai nomor lokal China atau pakai WiFi hotel. Jadi itu saya benar-benar terasa. Makanya saya bisa sampai 3 minggu di sana. Kalau enggak mungkin 3 jam aja kudu balik sudah ke Indonesia gitu. Seperti itu kira-kira Bu Ami. Thank you. Berarti pakai tren makin betah di luar negeri ya, Bu Katarina ya. Wah, Kita di luar nanti negeri lupa itu cuman pulang. apa posisi kita kerja kita tetap lancar karena Wih, kita luar masih biasa. tetap bisa berhubungan dengan eh, kantor, berhubungan dengan klien, segalanya mereka pun nggak tahu kalau saya nggak bilang saya di China gitu kan. Ya, Bahkan di betul, betul. MRT itu yang kedalaman berapa puluh meter di bawah tanah itu dengan kereta MRT yang jalan itu pun saya masih bisa internetan, saya masih bisa Oh, transfer-transfer uang gitu, saya bisa lakukan gitu loh. Kan kita perjalanan kan saya banyaknya pakai MRT sih. Jadi saya nyoba gitu lancar banget walaupun di bawah tanah gitu kan. Hebat wih. banget gitu. Luar biasa. Terima kasih loh Bu Katarina Ya, Indrawati. Ini, thank ini you. pasti saya yakin menguatkan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini ya. Bapak Ibu kalau penasaran, ini benar nggak sih? Ada nggak bukti testimoninya? Ada Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada. Nanti boleh tanya ke pengundang. Ada videonya saya pun sudah lihat ya. Oke, baik sekali lagi terima kasih Bu Katarina. Terima Ternyata kasih Bu Ami. ini Bu Katarina memang nggak ajak kita tour and travel, tapi ngajak trennya yang tour and travel, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kalah Bapak Ibu, nanti kita sekalian bawa tren kita untuk tour and travel ya, ikut kayak Bu Katarina.